Polda Kalimantan Barat amankan 86 kg sabu dan 54.000 ekstasi. DPRD soroti limbah dan retribusi Pasar Ulin Raya, Banjarbaru. Grimsby permalukan MU di adu penalti. Halo, selamat pagi saudara. Senang kembali berjumpa dengan Anda di Kompas Kalsel hari ini, Sabtu 30 Agustus 2025. Selain 3 sorotan utama tadi, kami juga memiliki beragam sajian informasi menarik lainnya. Bersama saya Priscilla Nicholas, selama 30 menit akan menemani pagi hari Anda. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Mengawali berita pagi ini, saudara, Polda Kalimantan Barat mengungkap 9 kasus narkoba dengan total 20 tersangka dalam 2 bulan terakhir. Dari pengungkapan ini, polisi menyita barang bukti berupa 86 kg sabu dan 54.000 butir ekstasi. Dari bulan Juli hingga Agustus 2025, Polda Kalimantan Barat menangkap 20 tersangka narkoba. Dari jumlah itu, 1 diantaranya residivis dan 5 warga negara asing asal Malaysia. Sementara untuk barang bukti yang diamankan cukup fantastis, yakni 86 kg sabu dan 54.000 butir pil ekstasi. Barang bukti kemudian dimusnahkan, dipimpin Wakapolda Kalimantan Barat, Brigjen Pol Roma Hutajulu, dihadiri BNN, Kejaksaan, dan Bea Cukai untuk memutus jaringan peredaran narkoba, terutama di wilayah perbatasan. Sebagian besar barang bukti sudah dimusnahkan, sementara sisa sabu masih menunggu penetapan pengadilan. Pengadilan, kejaksaan, dan semuanya dengan rincian sabu seberat 79.817,24 gram atau setara dengan 79 kg dan ekstasi sebanyak 54.785 butir. Pemusnahan ini adalah sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum, sekaligus untuk memastikan bahwa barang haram tersebut tidak lagi memiliki peluang untuk disalahgunakan. Para pelaku dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman mulai dari 20 tahun penjara hingga pidana mati. Doris Pardede, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Seorang residivis kasus penipuan di Balikpapan ditangkap lagi. Kali ini ia ditangkap dengan menipu rekan kerjanya sendiri. DS, seorang residivis kasus penipuan yang baru bebas awal tahun 2025, kembali ditangkap polisi karena kembali menipu. Korbannya kali ini adalah rekan satu kantornya. Mengaku dari kantor pusat, pelaku menggunakan komunikasi WhatsApp untuk menghubungi rekan kerjanya untuk meminta korban mengembalikan gaji sebesar 4,3 juta rupiah dengan alasan terdapat selisih perhitungan dan akan dihitung ulang. Korban mentransfer uang tersebut ke tersangka, namun gaji korban tak kunjung kembali, hingga akhirnya korban melapor ke Polsek Balikpapan Selatan. Di sebelah kiri kami ini, tersangka inisial DS merupakan residivis kasus pencurian, baru keluar di bulan Januari tahun ini juga. Melakukan hal ini terhadap rekan kerjanya sendiri, melakukan penipuan untuk mengirimkan gaji. Ternyata setelah dicek gajinya tidak dikirim. Atas perbuatannya tersangka dikenakan pasal penipuan dengan ancaman penjara di atas 5 tahun. Iskandar Amir, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Saudara, sidang pertama kalinya gugatan perkara restitusi di Pengadilan Negeri Samarinda dikabulkan.
Termohon dalam kasus ganti rugi tindak pidana dibebankan untuk membayar sejumlah uang akibat kerugian materi yang ditimbulkan. Gugatan restitusi atau pengajuan ganti rugi kepada Pengadilan Negeri di Samarinda terkait korban pidana dikabulkan Pengadilan Negeri Samarinda, di mana korban yang bekerja sebagai montir tewas akibat dianiaya bersamaan saat sang istri melahirkan. Melalui juru bicara PN Samarinda, Jamie Tanjung Utama, bilang dalam amar putusan kasus restitusi membebankan termohon untuk membayar restitusi dengan jumlah 306 juta rupiah. Jika dalam tenggat waktu 14 hari termohon tak membayar, harta benda akan disita dan dilelang oleh jaksa untuk dibayarkan. Dan apabila tidak mencukupi, akan diganti pidana kurungan 6 bulan. Kalau eksekusinya bagaimana, tentunya karena diajukan melalui LPSK, itu nanti eksekusinya melalui kejaksaan. Harta benda dari dalam putusan sudah disebutkan. Sementara itu, kuasa hukum korban juga bilang kasus restitusi kali ini mendapat perhatian dari negara dan mengawal putusan hakim. Berdasarkan putusan ini tadi, kita ngerasa ada beberapa hak-haknya si korban ini tadi, Ibu Feby ini tadi, memang diakomodir lah oleh negara. Sekarang kedepannya bagaimana kita bentuk pengawasannya terhadap penetapan putusan ini. Kuasa hukum korban juga berharap agar para pihak mematuhi putusan yang telah dikeluarkan pengadilan. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Usai jeda, saudara, kami akan kembali dengan informasi mengenai DPRD soroti limbah dan retribusi Pasar Ulin Raya Banjarbaru. Selengkapnya sesaat lagi. Terima kasih Anda masih di Kompas Kalsel, saudara. Kebersihan, drainase, dan tunggakan retribusi Pasar Ulin Raya jadi perhatian DPRD Kota Banjarbaru. DPRD Banjarbaru nilai perbaikan fasilitas dan aturan retribusi Pasar Ulin Raya perlu segera dilakukan. Pasar raya yang dibangun sejak tahun 2009 lalu masih menyimpan banyak permasalahan mendasar yang belum tertangani dengan baik. Di antaranya drainase, sampah, hingga tunggakan retribusi. Dinilai vital sebagai pusat perekonomian di Kecamatan Landasan Ulin dan Liang Anggang. Penataan ulang dan perbaikan aturan retribusi Pasar Ulin Raya perlu segera dilakukan. Oleh karena itu ini merupakan pasar yang menurut saya harus kita betul-betul benahi. Terkait retribusi yang menunggak, terkait prasarana dan prasarana dan parit, paving dan lain-lain. Kepala UPTD Pasar Ulin Raya mengatakan adanya tunggakan disebabkan pemilik toko yang menyewakan dengan orang lain, namun penyewa toko masih dibebankan biaya retribusi. Tapi apabila mereka sampai melakukan tunggakan, tentu kita ada tindakan. Pertama kita kasih teguran 3 kali dalam 7 hari sekali, 7 hari sekali kan 3 kali. Kemudian kita melakukan penyegelan. Terkait masalah sampah, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Banjarbaru. Oktober nanti instalasi pengolahan air limbah atau IPAL juga akan dipasang untuk mengatasi permasalahan bau limbah. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan.
Warga terdampak pembangunan jembatan Sungai Ulin Banjarbaru akan dapat bantuan. Koordinasi dimulai pada tingkat kelurahan. Dampak ekonomi pembangunan jembatan Sungai Ulin telah ditindaklanjuti Balai Pelaksana Jalan Nasional atau BPJN Kalimantan Selatan. Koordinasi dimulai pada tingkat kelurahan. Hal ini dipastikan oleh Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Gusti Rizky, sebagai fasilitator warga dan pihak BPJN. Sebelumnya DPRD Kota Banjarbaru memberikan tenggat waktu hingga 25 Agustus kepada BPJN agar bisa memberikan jawaban kepada warga terdampak. Kami DPRD bahwa mereka meminta izin agar proses dari mereka bertanggung jawab dalam hal menanggapi dampak ekonomi ini, yaitu melalui tingkat kelurahan, yang dimana mungkin nanti mereka akan melakukan validasi-validasi terkait warga yang dianggap terdampak. Sebelumnya perwakilan warga mengatakan 18 orang terdampak ekonomi akibat pembangunan jembatan. 2 diantaranya paling parah, yakni toko karpet dan sembako yang berada tepat di samping jembatan. Dari pihak BPJN maupun pihak itu, dan bahkan ini sudah masuk ke BPJN, termasuk ke bapak-bapak anggota DPR, sekitar 17 sampai 18 orang aja. Tetapi dari 17 dan 18 orang itu variatif. Ada yang mereka terdampak betul-betul, ada yang terdampak dari sisi penghasilan. Wilayah yang terdampak meliputi 4 kelurahan, yakni Kelurahan Guntung Manggis, Guntung Payung, Loktabat Utara, dan Loktabat Selatan. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Beralih ke informasi lainnya, Saudara. Mapala Justisia Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat kenalkan fun climbing kepada mahasiswa baru. Kegiatan ini sekaligus menjadi cara positif menarik minat untuk berorganisasi. Di atas dinding panjat, belasan mahasiswa baru Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat bergiliran mendaki. Wajah tegang pun tampak jelas saat mereka melawan rasa takut dan mencari pegangan untuk naik ke atas. Bukan sekadar ajang olahraga, fun climbing ini jadi wadah membangun rasa percaya diri dan keakraban di antara mahasiswa baru. Mapala Justisia ingin menunjukkan bahwa berorganisasi di kampus tak selalu identik dengan senioritas atau hal negatif yang kerap diberitakan di media sosial. Perkenalan kami yaitu Universitas Mahasiswa Mapala Justisia, sekaligus memperkenalkan bahwa Mapala ini tidak cuma kegiatan yang terkenal dengan yang bisa kita tahu ya, seperti yang di sosmed sekarang itu yang jelek-jeleknya aja misalnya, bahwa kita juga bisa fun di sini. Oh, jadi menghilangkan stigma di masyarakat lah. Yang lagi viral di medsos. Untuk pertama kalinya, Nur Rahmat Rafiki, mahasiswa baru Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat ini mencoba mendaki dinding. Bukan sekadar melawan rasa takut, pengalaman ini juga memberikan kesan yang membuatnya ketagihan. Melatih rasa melawan rasa takut dan juga ketangkasan sih menurut saya. Jadi flexibility kayak otot, sayap, arm gitu, kelatih semuanya di sana. Baru pertama kali kah ini? Iya, ini yang baru pertama kali saya. Nagih lah? Nagih banget. Kegiatan yang diikuti 16 mahasiswa baru Fakultas Hukum ini sekaligus menunjukkan bahwa hidup di kampus bukan hanya belajar hukum, tapi juga mengembangkan diri melalui minat dan organisasi. Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Informasi selanjutnya, Saudara, akan hadir. Grimsby permalukan MU di adu penalti. Sesaat lagi.
Kembali lagi bersama kami saudara di Kompas Kalsel. Manchester United lanjutkan tren buruk. Kali ini Iblis Merah harus tersingkir di babak kedua Carabao Cup atau Piala Liga Inggris. Jumpa tim kasta keempat Liga Inggris, Grimsby Town. Iblis Merah dibuat malu lewat drama adu penalti. Tandang ke Blunder Park, markas tim kasta keempat Liga Premier Inggris, Manchester United kebobolan lebih dulu di menit 22. Berawal dari sebuah skema serangan balik, Charles Fernand menjebol gawang Andre Onana. Usai memanfaatkan umpan silang Darragh Burns, 1-0 Grimsby memimpin. Selang 8 menit, bencana kembali datang bagi Iblis Merah. Blunder yang dilakukan Andre Onana sukses dimaksimalkan Tyrell Warren menjadi gol. 2-0 Grimsby memimpin hingga turun minum. Tertinggal 2 gol membuat United menggempur barisan pertahanan tuan rumah selepas restart. Gol balasan akhirnya hadir di menit 75. Sodoran Kobbie Mainoo dimaksimalkan menjadi gol oleh Bryan Mbeumo. 1-2 Armada Ruben Amorim menipiskan defisit. Terus menyerbu, gol penyetara kedudukan bagi Manchester Merah akhirnya tercipta 2 menit sebelum waktu normal usai. Memanfaatkan sepak pojok Mason Mount ke tiang jauh, ditanduk Maguire dan menyamakan skor menjadi 2-2. Skor imbang 2-2 membuat kemenangan ditentukan lewat drama adu penalti. Di adu tos-tosan, Dewi Fortuna nampaknya tengah hinggap ke kubu Grimsby Town. Kegagalan Bryan Mbeumo akhirnya antar tim dari kasta keempat Liga Premier Inggris melaju ke babak 3 Carabao Cup, sekaligus memaksa Manchester United tersingkir. Di laga lain, sang juara turnamen pramusim Piala Presiden 2025 Oxford United dibuat babak belur oleh Brighton and Hove Albion. Tanpa ampun, skuad Burung Camar hancurkan klub penghuni divisi Championship. 6 gol tanpa balas, sekaligus berhak melaju ke babak 3. Bertamu kekasan Stadium Rumah Oxford United, keran gol Brighton dibuka pada menit 13. Sepakan kaki kiri Oliver Boskali membawa Brighton memimpin 1-0. Terus tertekan, tim yang dihuni oleh Romeni dan Marcelino Ferdinand kembali kebobolan di menit 20. Tendangan first time Brian Gruda bawa Brighton gandakan skor 2-0 dan bertahan hingga rehat. Selepas rehat, Brighton justru tampil semakin menggila. Diego Gomez menjauhkan skor serdadu Burung Camar di menit 60, memanfaatkan kemelut di mulut gawang Oxford. Skema serangan balik Brighton berbuah gol lagi di menit 71. Stefano Zimas menggenapkan kembali skor Armada Fabian Hurzeler 4-0. Seolah belum puas, Stefano Zimas persembahkan brace untuk Brighton, memanfaatkan sebuah blunder yang dilakukan pemain bertahan tuan rumah. 5-0, Brighton kian menjauh. Pesta gol serdadu Burung Camar ditutup pada menit 86. Tendangan Pleasington Watson sempurnakan kemenangan Brighton 6-0 dan bertahan hingga wasit meniup peluit panjang. Brighton pun melangkah dengan gaya ke babak 3 Carabao Cup. Bayern Munchen harus bersusah payah kala jumpa tim kasta ketiga Bundesliga Jerman Wehen Wiesbaden di babak pertama di FB Pokal. Harry Kane menjadi pahlawan Laskar Bavaria di penghujung laga, sekaligus membawa Munchen menang 3-2. Tandang ke Berita Arena, markas tim kasta ketiga Bundesliga Jerman Wehen Wiesbaden, Bayern Munchen langsung unggul di menit 16 lewat eksekusi penalti Harry Kane. 1-0 Laskar Bavaria memimpin hingga kedua tim masuk ke kamar ganti. Serbuan Munchen berlanjut di paruh kedua. Armada Vincent Kompany akhirnya mampu menggerakkan keunggulan. Michael Olise mencatatkan namanya di papan skor pada menit 51. Tak mau menyerah begitu saja, Wehen mencoba bangkit setelah tertinggal 0-2. Alhasil, Fatih Kaya sukses membuat pendukung tuan rumah bersorak usai menipiskan jarak menjadi 1-2 di menit 64.
Hanya selang 6 menit kemudian, publik tuan rumah kembali bersukacita. Beras Fatikaya membuka asa tim divisi ketiga kembali terbuka, usai menyamakan skor menjadi sama kuat 2-2. Kedua tim terus berupaya mencari gol kemenangan. Namun Bayern Munchen lah yang akhirnya berhasil menjadi pemenang. Beras Harry Kane di masa injuri antar Laskar Bavaria akhirnya membungkus kemenangan dengan skor 3-2. Kemenangan ini membawa Bayern Munchen melaju ke babak kedua di FB Pokal. Proses naturalisasi Mauro Zelstra dan Miliano Jonathans berjalan lancar. Proses pengambilan sumpah WNI dilakukan 1 atau 2 hari ke depan. Setelah itu Mauro Zelstra dan Miliano Jonathans bisa bergabung dengan skuad Garuda pada FIFA Matchday melawan Taiwan dan Lebanon. Setelah disetujui DPR RI, proses naturalisasi Mauro Zelstra dan Miliano Jonathans sesaat lagi akan rampung. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mendapatkan kabar dari pimpinan DPR Puan Maharani sudah memberi surat kepada Presiden dan kemungkinan dalam 1 hingga 2 hari ke depan dilakukan proses pengambilan sumpah WNI. Setelah itu, Mauro Zelstra dan Miliano Jonathans bisa bergabung dengan skuad Garuda pada FIFA Matchday melawan Taiwan dan Lebanon. Pak, untuk Miliano dan Mauro kapan dia bersumpah, Pak? Apakah keduanya bisa? Alhamdulillah hari ini pimpinan DPR, Ibu Puan Maharani sudah mengirimkan surat ke Bapak Presiden. Baru aja saya diinfo, barusan ini. Ya mudah-mudahan 1-2 hari ini ada proses yang berkelanjutan nanti untuk ambil sumpah tentunya. Ya kita berharap ya September bisa memperkuat uji coba, yaitu tanggal 5 dan tanggal 8. Saudara, rangkaian informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Kompas Kalsel hari ini. Saya Priscilla Nicola beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selalu saksikan beragam sajian informasi terkini dan teraktual lainnya hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa.